Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi SAW. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang ayat dan surah yang dibaca pada waktu dan keadaan tertentu. Dan ini sekedar mengingatkan kepada kita, baik yang jadi imam atau yang sering menjadi imam. Yang imamnya tidak datang, kita menggantikan. Dan juga bagi kita semuanya orang Islam. Pada Ramadan ini disunahkan kita perbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan juga di luar Ramadan dianjurkan juga kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini bisa mencerahkan kita semua, sehingga kita menjadikan cinta kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran ini kawan karib kita, sehingga senantiasa baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quran. Maka kita akan bahas pada pertemuan kali ini, disunahkan memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, serta di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Berarti akhir Ramadan dianjurkan kita berintikaf, dan pada masa berintikaf itu dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Samping kita mencari malam-malam Lailatul Qadar pada malam ganjil, maka dianjurkan juga memperbanyak membaca Al-Quran di malam tersebut. Dan juga pada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah, hari Arafah, hari Jumat, dan setelah sholat subuh dan sholat malam. Ini waktu-waktu yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan untuk baca Al-Quran. Bulan Zulhijjah, hari Arafah, Masya Allah. Kemudian hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kemudian sholat subuh dan sholat malam. Hendaknya pula senantiasa membaca surat Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk. Bagi kita hari ini yang tidak ada kesibukan, maka awallah hari-hari kita dengan membaca suratul Yasin. Bahkan kami dapat riwayatnya juga dianjurkan kita membaca surah Yasin pada permulaan pagi. Dan juga bacalah suratul Waqi'ah. Saya sendiri dapat 2 riwayat. Pertama, riwayat baca suratul Waqi'ah itu habis asar, dan juga dalam riwayat Fadilatul Quran itu membaca surat Al-Waqi'ah itu sebelum tidur, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi menganjurkan untuk membaca suratul Waqi'ah sebelum tidur. Bahkan dianjurkan untuk mengajarkan kepada ahli keluarga kita membaca suratul Waqi'ah, surah kekayaan. Dengan berbanyak suratul Waqi'ah mudah Allah Ta'ala kayakan hati. Dan surah Al-Mulk, bahkan dalam riwayat Nabi tidak akan tidur sebelum membaca suratul Mulk. Surah-surah yang dibaca pada waktu tertentu disunahkan ketika sholat subuh pada hari Jumat setelah bacaan suratul Fatihah. Di rakaat pertama membaca surah As-Sajdah hingga akhir. Lantas di rakaat yang kedua membaca surah Al-Insan hingga akhir. Ini bagi kita para imam nih. Pada waktu subuh hari Jumat usahakan kita sempurnakan, biar kita sempurna dapat sunnah. Memang tidak wajib, tapi ini disunahkan kita. Rakaat pertama baca surah As-Sajdah. Usahakan jangan sampai dipotong, sempurnakan satu surat biar kita dapat sunnahnya. Kalau setengah ini, Masya Allah, berarti kita tidak dapat dalil ini, tidak dalil sunnah. Usahakan baca rakaat pertamanya surah As-Sajdah sampai akhir. Kemudian rakaat kedua baca surah Al-Insan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita mencontohkan kepada umat? Dan gara-gara karena panjang, gara-gara makmumnya nanti, kita kan seminggu sekali cuma membaca surah As-Sajdah, supaya umat ini tahu apa amal-amal yang disunahkan pada hari Jumat. Hendaknya ia tidak hanya membaca berapa ayat dalam setiap surat lantas memanjangkan, tapi hendaknya membaca keseluruhan ayat dalam surat tersebut dengan tartil, baca dengan tartil.
Disunahkan kita salat Jumat di rakaat pertama baca surah Al-Jum'ah hingga akhir. Ini mudah-mudahan saya dan kita diistiqomahkan yang sering jadi imam untuk membaca surah Al-Jum'ah pada hari Jumat sampai selesai. Dan di rakaat kedua membaca suratul Ghasyiyah. Keduanya sahih diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hendaknya ia membaca sebagian ayatnya saja. Kalaupun tak mampu, kalau ini ada dalilnya. Yang bagus itu baca semua. Kalau tidak mampu minimal separuhnya baca atau sebagiannya saja. Ini ambil keberkahan sunnahnya. Disunahkan ketika salat Id di rakaat pertama baca surah Al-Qaf dan di rakaat kedua baca surah Al-Qamar hingga akhir. Dan juga diperbolehkan pula membaca kalau surah Al-Qaf tidak hafal, surah Al-Qamar enggak hafal, boleh membaca surah Al-A'la, Sabbi isma rabbikal a'la, dan surah serta surah Al-Ghasyiyah. Kedua pendapat tersebut sahih dari Rasulullah SAW. Hendaknya ia tidak hanya membaca sebagian. Kalau surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu disempurnakan. Al-A'la di rakaat pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Surah yang dibaca pada salat sunnah. Apa yang kita baca tatkala salat sunnah? Ketika melaksanakan 2 rakaat salat sunnah fajar, salat sunnah qabliyah subuh, setelah bacaan Al-Fatihah di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Diperbolehkan juga pada rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah ayat 136 dan di rakaat kedua membaca surah Ali Imran ayat 68. Keduanya pendapat sahih sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW. Rakaat pertama kita membaca Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Rakaat kedua kita baca suratul Ikhlas. Atau kita bolehkan baca Al-Baqarah ayat 136. Kita baca Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama dan Quran surat Ali Imran ayat 68. 136 nih ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Boleh kita baca rakaat pertamanya salat sunat qabliyah subuh, baca surah Al-Baqarah ayat 136 dan pada rakaat yang kedua baca surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ini kita baca pada salat sunat qabliyah subuh. Ketika melaksanakan salat sunat ba'diyah maghrib, pada rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua suratul Al-Ikhlas. Anjurkan pula membaca kedua surat tersebut ketika melaksanakan 2 rakaat salat tawaf dan 2 rakaat salat istiqoroh. Ini karena ketinggian itu. Surah Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, surah Al-Kafirun seperempatnya Al-Quran. Maka dianjurkan juga kita membaca surat-surat itu di dalam salat supaya tinggi nilai. Ketika melaksanakan salat witir 3 rakaat, rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun dan rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas serta Al-Mu'awwizatain, Al-Falah dan An-Nas. Membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka disunahkan membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi dalam kitab Al-Um berkata, disunahkan pula membacanya surah Al-Kahfi di malam Jumat. Ini bagi orang-orang yang membaca malam Jumat, ini dalilnya. Membaca hari Jumat ada dalil.
Dan ini pendapat diambil dari Abu Muhammad Darimi dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, niscaya ia akan diterangi cahaya sepanjang jarak antara dia dan Baitul Aqi, Ka'bah di langit. Darimi juga menyebutkan sebuah hadis yang berkaitan dengan sunnah membaca surat Hud di hari Jumat. Maka seorang tabi'in mulia menyebutkan disunahkan membaca surah Ali Imran juga pada hari Jumat. Ada juga pendapat lain sampai kita baca surah Al-Kahfi, dan juga disebutkan juga sunnah baca surat Hud di hari Jumat dan juga surah Al-Imran pada hari Jumat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk amal, dan kita sampaikan kepada ahli keluarga, kepada karib kerabat kita, sehingga menjadikan kita cinta kepada Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.